Bapak kalau sempat membaca di salah satu undang-undang atau permentan atau apa dulu, definisi biji kakao itu adalah biji kakao terfermentasi, Pak. Itu definisi biji kakao. Yang disebut dengan biji kakao adalah biji yang sudah terfermentasi. Itu. Dan kenapa sekarang banyak asalan ya, karena pertama mungkin malas dan sebagainya, dan pasar mau gitu. Dan fermentasi ini adalah sebenarnya kan berubah. Pertama yang dirubah itu ya tentu kualitas. Karena biji kakao yang tidak fermentasi, Pak, saya jelaskan, itu secara tampilan dia akan biasa-biasa saja. Secara bau cuma bau asam saja, dan warnanya juga terang. Terus dalemannya kalau kita buka, kita belah. Kalau kita buka itu beda ya. Itu warnanya ungu, Pak. Basah, Pak. Tahu basah, Pak? Bukan ungu, bukan ikan. Padahal ini untuk bahan baku apa? Coklat. Jadi mestinya harus coklat dalamannya. Itu. Nah, beda dengan fermentasi. Dari segi bau, dia sudah bau khas fermentasi kayak tape, Pak. Tapi bukan dicampur dengan ragi, Pak. Terus nanti kalau kita belah, secara look juga dia agak sedikit lebih gelap, tampilan luarnya lebih gelap. Terus biji berongga, kalau kita raba-raba dia pasti ada rongga-rongga. Kalau kita belah, nanti rongganya akan muncul, dan warnanya coklat. Dan aroma cita rasa itu muncul bila mana difermentasi, Pak. Kalau biji kakao tidak fermentasi tidak akan muncul aroma. Maka biji kakao tidak fermentasi hanya digunakan oleh pabrik besar hanya untuk mencari ya mungkin butternya saja atau mungkin dan tidak menjadi cita rasa. Tapi bagi yang artisan yang craft khususnya, dia akan mencari biji kakao yang beraroma, yang ada cita rasanya. Dan kenapa Pak Prancis datang? Karena cita rasa fermentasi kita punya profil aromatik yang kuat. Itu disebabkan oleh fermentasi. Jadi dengan fermentasi jadi ada perubahan kualitas dan semuanya berubah. Dan kenapa fermentasi? Nanti Bapak mungkin bisa searching juga definisi fermentasi. Dan itu fermentasi. Dan ternyata secara umum sekarang gitu kan, karena pasar-pasar yang mengenai fermentasi adalah pasar-pasar yang niche, yang spesifik, yang nantinya akan memberikan jaminan harga untuk di akar rumput untuk petani. Bahan fermentasi cuman biji kakao basah, tidak ada campurannya. Terus bahan lain yang dibutuhkan adalah daun pisang, karung goni, dan kotak fermentasi, Pak. Idealnya berapa? Gimana? Idealnya berapa? Kalau ideal kotak fermentasi disesuaikan dengan hasil kita. Kalau yang kecil mungkin ukurannya 50 kali 50 atau kali 40 bisa. Itu kurang lebih isinya 80 sampai 800 kilo. Karena sebenarnya fermentasi itu pemeraman. Jadi itu enggak ya fermentasi namanya. Pemeraman dan proses pembalikan fermentasi. Jadi yang dibuka itu kotak, biji basah masuk dalam kotak, nanti bisa dilihat walaupun enggak banyak sekarang karena panennya masih berlanjut. Nah, terus dia tidak perlu ragi, Pak. Dia tidak perlu fermentor. Karena dia sudah punya fermentor sendiri, yaitu pulpnya ini. Itulah fermentornya. Jadi proses panas didapatkan dari itu, dari pulpnya. Dan kalau kita Bapak-bapak pernah membuat pisang masak itu, cukup dimasukin biji buah kakao yang matang aja dibelah, dimasukin, dia lebih cepat daripada dulu kan ada yang pakai karbit dan sebagainya. Iya, itu cepat sakit. Panas karena dia menimbulkan panas. Itu bahan fermentasi. Jadi tidak boleh, kalau kita tidak boleh ada pencampuran. Dulu pernah ada satu perusahaan yang mempromosikan bahwa dengan alat bahan ini fermentasi cuma 3 hari bahkan 2 hari. Kita nggak berani mencoba.
Dia bilang organik, kita nggak berani. Apalagi hanya instan 2 hari, 3 hari bisa. Tidak mungkin. Karena yang alami itu perlu 5 sampai 6 hari fermentasi. Jadi itu. Dan tidak boleh ada pencampuran terutama air, Pak. Air, garam atau yang lain nggak boleh. Jadi apa namanya? Kadang-kadang kan ada yang nakal petani. Dia untuk lebih berat campur air, dia nggak akan dapat panas, Pak. Harus bercampur. Bahannya sederhana sekali. Terus itu Pak, tambahan saja Pak. Terminologi Bapak tadi syarat fermentasi biji kakao basah. Itu kadang-kadang ditangkap tadi biji kakao hasil panen tambah air. nggak boleh. Nah, padahal Bapak sudah mengganti, jangan ditambah air. Basah itu artinya biji kakao hasil panen yang kadar airnya masih tinggi. Jadi jangan dibasahi buyuk itu, tidak akan jadi. Ya, itu ya. Saya jelaskan dia tidak salah. Persepsinya Bapak. Itu kadang yang dipikirkan dia itu jauh dibasahi. Kurang ember ini. Bagus Pak Anu. Artinya Bapak bisa meyakinkan mereka apa yang sudah saya katakan. Kalau saya yang bilang Pak ya tadi saya kembali Bapak teori. Kalau dengan Bapak kan memang praktisi, itu lebih yakin gitu. Jadi Bapak sebagai second opinion bagi mereka. Matur nuwun sekali Pak Kedus.